telah menceritakan kepada kami Abu Nuaim berkata, telah menceritakan kepada kami Ibrahim bin Nafi' dari Ibnu Abu Najih dari Mujahid berkata, Aisyah berkata, tidaklah ada seorang dari kami kecuali memiliki satu baju yang saat mengalami haid. Jika baju tersebut terkena darah haid, dia basahi dengan air ludahnya lalu membersihkannya dengan kukunya. Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Abdul Wahhab berkata, telah menceritakan kepada kami Hamad bin Zaid dari Ayyub dari Hafsah berkata, Abu Abdullah atau Hisham bin Hasan berkata dari Hafsah dari Ummu Atiyah dari Nabi SAW, ia berkata, kami dilarang berkabung atas kematian di atas 3 hari kecuali atas kematian suami, yaitu selama 4 bulan 10 hari. Selama masa itu dia tidak boleh bersolek, memakai wewangian, memakai pakaian yang berwarna kecuali pakaian lurik dari negeri Yaman. Dan kami diberi keringanan bila hendak mandi seusai haid untuk menggunakan sebatang kayu wangi. Dan kami juga dilarang mengantar jenazah. Abu Abdullah berkata, Hisham bin Hasan meriwayatkan dari Hafsah dari Ummu Atiyah dari Nabi SAW. Telah menceritakan kepada kami Yahya berkata, telah menceritakan kepada kami Ibnu Uyainah dari Mansyur bin Safiyah dari ibunya dari Aisyah, seorang wanita bertanya kepada Nabi SAW tentang cara mandi dari haid. Beliau lalu memerintahkan wanita itu bagaimana cara mandi. Beliau bersabda, ambillah sepotong kapas yang diberi wewangian lalu bersucilah. Wanita itu bertanya, bagaimana aku bersucinya? Beliau menjawab, bersucilah dengan kapas itu. Wanita itu berkata lagi, bagaimana caranya aku bersuci? Beliau bersabda, bersucilah dengan menggunakan kapas itu. Wanita itu bertanya lagi, bagaimana caranya? Maka beliau berkata, subhanallah, bersucilah kamu. Lalu aku menarik wanita itu ke arahku. Lalu aku katakan, kamu bersihkan sisa darahnya dengan kapas itu. Telah menceritakan kepada kami Muslim bin Ibrahim berkata, telah menceritakan kepada kami Wuhaib, telah menceritakan kepada kami Mansyur dari ibunya dari Aisyah, seorang wanita Ansor bertanya kepada Nabi SAW, bagaimana caranya aku bersuci dari haid? Beliau lalu menjawab, ambillah sepotong kapas yang diberi wewangian lalu bersihkanlah 3 kali. Kemudian Nabi SAW merasa malu lalu memalingkan mukanya, atau beliau mengatakan, berwudulah dengan kapas itu. Aku lalu tarik wanita itu dan aku terangkan apa yang dimaksud oleh Nabi SAW. Telah menceritakan kepada kami Musa bin Ismail, telah menceritakan kepada kami Ibrahim, telah menceritakan kepada kami Ibnu Syihab dari Urwah bahwa Aisyah berkata, aku bertalbiyah atau memulai haji bersama Rasulullah SAW pada haji wada, dan aku adalah di antara orang yang melaksanakannya dengan cara tamattu, namun tidak membawa hewan sembelihan. Aisyah menyadari bahwa dirinya mengalami haid dan belum bersuci hingga tiba malam Arafah. Maka Aisyah berkata, wahai Rasulullah, malam ini adalah malam Arafah, sedangkan aku melaksanakan tamattu dengan umrah lebih dahulu. Maka bersabdalah Rasulullah SAW kepadanya, urai dan sisirlah rambut kepalamu, lalu tahanlah umrahmu. Aku lalu laksanakan hal itu setelah aku menyelesaikan haji. Beliau memerintahkan Abdurrahman pada malam Hashbah atau malam di Muzdalifah untuk melakukan umrah buatku dari Tan'im, tempat di mana aku mulai melakukan manasikku.
telah menceritakan kepada kami Ubaid bin Ismail berkata, telah menceritakan kepada kami Abu Usamah dari Hisham, dari bapaknya, dari Aisyah berkata, kami keluar bertepatan saat nampak hilal bulan Zulhijjah. Rasulullah SAW lalu bersabda, siapa yang ingin memulai haji dengan umrah, hendaklah ia lakukan. Sekiranya aku tidak membawa hewan sembelihan, aku lebih suka melakukan umrah lebih dahulu. Maka sebagian para sahabat ada yang memulai dengan umrah dan ada yang memulai dengan haji. Sedang aku termasuk di antara yang mulai dengan umrah. Maka ketika hari Arafah, aku mengalami haid. Aku lalu mengadukan hal itu kepada Nabi SAW. Beliau lalu bersabda, tinggalkanlah umrahmu, uraikan rambut kepalamu, lalu sisirlah. Kemudian mulailah talbiyah dengan haji. Maka aku pun laksanakan perintah beliau hingga ketika tiba malam Hashbah atau malam di Muzdalifah. Beliau memerintahkan Abdurrahman bin Abu Bakar untuk menemaniku. Maka aku keluar menuju Tanaim, lalu bertalbiyah dengan umrah sebagai ganti umrahku sebelumnya. Hisham berkata, dan dalam hal itu tidak ada denda baik berupa handyu atau menyembelih, puasa ataupun sedekah. Telah menceritakan kepada kami Musaddad berkata, telah menceritakan kepada kami Hammad dari Ubaidullah bin Abu Bakar, dari Anas bin Malik, dari Nabi SAW. Beliau bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala menugaskan satu malaikat dalam rahim seseorang. Malaikat itu berkata, ya Rabb, sekarang baru sperma. Ya Rabb, segumpal darah. Ya Rabb, segumpal daging. Maka apabila Allah berkehendak menetapkan ciptaannya, malaikat itu bertanya, apakah laki-laki atau wanita, celaka atau bahagia, bagaimana dengan rizki dan ajalnya? Maka ditetapkanlah ketentuan takdirnya selagi berada dalam perut ibunya. Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Bukair berkata, telah menceritakan kepada kami Al-Laits dari Uqail, dari Ibnu Syihab, dari Urwah, dari Aisyah berkata, kami keluar bersama Rasulullah SAW pada saat haji wada. Di antara kami ada yang bertalbiyah dengan umrah dan ada pula yang bertalbiyah dengan haji. Ketika kami sudah sampai di Makkah, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa berihram dengan umrah dan tidak membawa sembelihan, maka hendaklah dia bertahallul. Dan barang siapa berihram dan dengan umrah dan membawa sembelihan, maka janganlah bertahallul kecuali setelah menyembelih hewan pada hari nahr atau hari penyembelihan. Dan barang siapa bertalbiyah atau memulai dengan haji, hendaklah menyempurnakan hajinya. Aisyah berkata, kemudian aku mengalami haid dan terus terjadi hingga hari Arafah, dan aku tidak bertalbiyah kecuali dengan umrah. Maka Nabi SAW memerintahkan aku untuk menguraikan rambut kepalaku dan menyisirnya, lalu bertalbiyah dengan haji dan meninggalkan umrah. Maka aku laksanakan hingga aku merampungkan hajiku. Kemudian beliau mengutus saudaraku Abdurrahman bin Abu Bakar untuk menemaniku dan memerintahkan aku agar aku berumrah dari Tan'im sebagai ganti umrahku sebelumnya. Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Muhammad berkata, telah menceritakan kepada kami Sufyan dari Hisham, dari bapaknya, dari Aisyah, bahwa Fatimah binti Abu Hubaish mengalami istihadah atau mengeluarkan darah penyakit. Maka aku bertanya kepada Nabi SAW dan beliau menjawab, itu seperti keringat dan bukan darah haid. Jika haid datang maka tinggalkanlah sholat, dan jika telah selesai mandilah dan sholatlah.
telah menceritakan kepada kami Musa bin Ismail berkata, telah menceritakan kepada kami Hammam berkata, telah menceritakan kepada kami Qatadah berkata, telah menceritakan kepadaku Mu'azzah bahwa ada seorang wanita bertanya kepada Aisyah, apakah seorang dari kita harus melaksanakan sholat yang ditinggalkannya bila sudah suci? Aisyah menjawab, apakah kamu dari kelompok Khawarij? Sungguh kami pernah mengalami haid di sisi Nabi SAW dan beliau tidak memerintahkan kami untuk itu. Atau Aisyah berkata, kami tidak melakukannya atau mengqadha. Telah menceritakan kepada kami Sa'ad bin Hafs berkata, telah menceritakan kepada kami Syaiban dari Yahya, dari Abu Salamah, dari Zainab binti Abu Salamah, bahwa ia menceritakan kepadanya bahwa Ummu Salamah berkata, saat aku berada dalam satu selimut bersama Nabi SAW, aku mengeluarkan darah haid. Kemudian pelan-pelan aku keluar dari selimut mengambil pakaian atau khusus untuk haid dan mengenakannya. Rasulullah SAW bertanya kepadaku, apakah kamu sedang haid? Aku jawab ya. Beliau lalu memanggil dan mengajakku masuk ke dalam selimut. Zainab berkata, Ummu Salamah menceritakan kepadaku bahwa Nabi SAW juga menciumnya saat beliau sedang berpuasa. Ummu Salam berkata, aku pernah mandi junub dalam satu bejana bersama Nabi SAW. Telah menceritakan kepada kami Muaz bin Fadalah berkata, telah menceritakan kepada kami Hisham dari Yahya, dari Abu Salamah, dari Zainab binti Abu Salamah, dari Ummu Salamah berkata, ketika aku berbaring bersama Nabi SAW dalam satu selimut aku mengalami haid, maka aku pergi diam-diam dan mengambil baju khusus haidku. Beliau bertanya, apakah kamu sedang haid? Aku jawab ya. Beliau lalu memanggilku, maka aku pun berbaring bersamanya dalam satu selimut. Telah menceritakan kepada kami Muhammad, yaitu Ibnu Salam berkata, telah mengabarkan kepada kami Abdul Wahab dari Ayyub, dari Hafsah berkata, dahulu kami melarang anak-anak gadis remaja kami ikut keluar untuk sholat pada 2 hari raya. Hingga suatu hari ada seorang wanita mendatangi desa Qasra Banu Khalaf. Wanita itu menceritakan bahwa suami dari saudara perempuannya pernah ikut berperang bersama Nabi SAW sebanyak 12 peperangan. Ia katakan, saudaraku itu hidup bersama suaminya selama 6 tahun. Ia menceritakan, dulu kami sering mengobati orang-orang yang terluka dan mengurus orang yang sakit. Saudara perempuanku bertanya kepada Nabi SAW, apakah berdosa bila seorang dari kami tidak keluar atau mengikuti sholat id karena tidak memiliki jilbab? Beliau menjawab, hendaklah kawannya memakaikan jilbab miliknya untuknya atau meminjamkan agar mereka dapat menyaksikan kebaikan dan mendoakan kaum muslimin. Ketika Ummu Atiyah tiba, aku bertanya kepadanya, apakah kamu mendengar langsung dari Nabi SAW? Ummu Atiyah menjawab, ya, demi bapakku. Ummu Atiyah tidak mengatakan tentang Nabi SAW, kecuali hanya mengatakan, demi bapakku, aku mendengar beliau bersabda, hendaklah para gadis remaja dan wanita-wanita yang dipingit di rumah dan wanita yang sedang haid ikut menyaksikan kebaikan dan mendoakan kaum muslimin, dan wanita-wanita haid menjauh dari tempat sholat. Hafsah, aku katakan wanita haid. Wanita itu menjawab, bukankah mereka juga hadir di Arafah begini dan begini? Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Abu Roja berkata, telah menceritakan kepada kami Abu Usamah berkata, aku mendengar Hisham bin Urwah berkata, telah mengabarkan kepadaku bapakku dari Aisyah
bahwa Fatimah binti Abu Hubaish bertanya kepada Nabi SAW, katanya, aku mengeluarkan darah istihadah atau penyakit, apakah aku tinggalkan sholat? Beliau menjawab, jangan, karena itu hanyalah darah penyakit seperti keringat. Tinggalkanlah sholat selama masa haidmu. Setelah itu mandi dan kerjakanlah sholat. Telah menceritakan kepada kami Qutaibah bin Sa'id berkata, telah menceritakan kepada kami Ismail dari Ayyub, dari Muhammad, dari Ummu Atiyah berkata, kami tidak menganggap warna keruh dan kekuningan sebagai sesuatu dari haid. Telah menceritakan kepada kami Ibrahim bin Al-Munzir berkata, telah menceritakan kepada kami Ma'an berkata, telah menceritakan kepadaku Ibnu Abu Zib dari Ibnu Syihab, dari Urwah dan dari Amrah, dari Aisyah istri Nabi SAW, Ummu Habibah mengeluarkan darah istihadah atau darah penyakit selama 7 tahun. Lalu ia bertanya kepada Rasulullah SAW tentang masalah itu. Beliau lalu memerintahkan kepadanya untuk mandi. Beliau bersabda, ini seperti keringat atau darah penyakit. Maka Ummu Habibah selalu mandi untuk setiap kali sholat. Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Yusuf, telah mengabarkan kepada kami Malik dari Abdullah bin Abu Bakar bin Muhammad bin Amru bin Hazm dari bapaknya, dari Amrah binti Abdurrahman, dari Aisyah istri Nabi SAW. Ia berkata kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, Safiyah binti Huyai sedang haid. Rasulullah SAW menjawab, jangan-jangan dia menyusahkan kita. Apakah dia tawaf bersama kalian? Mereka menjawab, ya. Beliau lalu bersabda kepada Safiyah, ikutlah keluar. Telah menceritakan kepada kami Mu'alla bin Asad berkata, telah menceritakan kepada kami Wahid dari Abdullah bin Tawus, dari bapaknya, dari Ibnu Abbas berkata, wanita yang haid diberi keringanan untuk nafar atau meninggalkan Mina. Dan pada mulanya Ibnu Umar melarang hal itu. Namun kemudian aku mendengar ia mengatakan wanita haid boleh nafar karena Rasulullah SAW telah memberi keringanan buat mereka. Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Yunus dari Zuhair berkata, telah menceritakan kepada kami Hisham bin Urwah dari Aisyah berkata, Nabi SAW bersabda, jika datang haid maka tinggalkanlah sholat, dan bila telah berakhir maka bersihkanlah darah darimu lalu sholatlah. Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Abu Suraij berkata, telah mengabarkan kepada kami Syababah berkata, telah mengabarkan kepada kami Syu'bah dari Husain al-Muallim, dari Abdullah bin Buraidah, dari Samrah bin Jundub, bahwa ada seorang wanita yang meninggal dunia karena hamil. Maka Nabi SAW mensolatinya dan beliau berdiri di bagian tengah jenazahnya. Telah menceritakan kepada kami Al-Hasan bin Mudrik berkata, telah menceritakan kepada kami Yahya bin Hammad berkata, telah mengabarkan kepada kami Abu Awanah, nama aslinya adalah Al-Waddah, sebagaimana dalam kitabnya. Ia berkata, telah mengabarkan kepada kami Sulaiman Asy-Syaibani dari Abdullah bin Shaddad berkata, aku mendengar bibiku Maimunah istri Nabi SAW bahwa ia mengalami haid dan tidak melaksanakan sholat, dan ia tidur di depan tempat sujud Rasulullah SAW yang saat itu sedang sholat di atas tikar kecilnya. Jika sujud
beliau, maka sebagian kainnya mengenaiku. Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Yusuf berkata, telah mengabarkan kepada kami Malik dari Abdurrahman bin Al-Qasim dari bapaknya dari Aisyah istri Nabi SAW. Ia berkata, kami keluar bersama Rasulullah SAW dalam salah satu perjalanan yang dilakukannya, hingga ketika kami sampai di Baydha atau tempat peristirahatan pasukan, aku kehilangan kalungku. Maka Nabi SAW dan para sahabatnya mencarinya, sementara mereka tidak berada dekat air. Orang-orang lalu datang kepada Abu Bakar As-Siddiq seraya berkata, tidakkah kamu perhatikan apa yang telah diperbuat oleh Aisyah? Dia telah membuat Rasulullah SAW dan orang-orang tertahan dari melanjutkan perjalanan, padahal mereka tidak sedang berada dekat air dan mereka juga tidak memiliki air. Lalu Abu Bakar datang, sedangkan saat itu Rasulullah SAW meletakkan kepalanya di pahaku. Abu Bakar lalu memarahiku dan mengatakan sebagaimana yang dikehendaki Allah untuk Abu Bakar mengatakannya. Ia menusuk lambungku dan tidak ada yang menghalangiku untuk bergerak karena rasa sakit, kecuali karena keberadaan Rasulullah yang di pahaku. Kemudian Rasulullah SAW bangun di waktu subuh dalam keadaan tidak memiliki air. Allah Ta'ala kemudian menurunkan ayat tayamum, maka orang-orang pun bertayamum. Usaid bin Al-Huzair lalu berkata, tidaklah Aisyah kecuali awal dari keberkahan keluarga kamu, wahai Abu Bakar. Aisyah berkata, kemudian unta yang aku tunggangi berdiri, yang ternyata kami temukan kalungku berada di bawahnya. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Sinan, yaitu Al-Awaqi. Telah menceritakan kepada kami Hushaim berkata, dalam jalur lain disebutkan, telah menceritakan kepadaku Sa'id bin An-Nadir berkata, telah mengabarkan kepada kami Hushaim berkata, telah mengabarkan kepada kami Sayyar berkata, telah menceritakan kepada kami Yazid, yaitu Ibnu Syuhaib Al-Faqir berkata, telah mengabarkan kepada kami Jabir bin Abdullah bahwa Nabi SAW bersabda, aku diberikan 5 perkara yang tidak diberikan kepada orang sebelumku. Aku ditolong melawan musuhku dengan ketakutan mereka sejauh 1 bulan perjalanan. Dijadikan bumi untukku sebagai tempat sujud dan suci. Maka di mana saja salah seorang dari umatku mendapati waktu sholat, hendaklah ia sholat. Dihalalkan untukku harta rampasan perang yang tidak pernah dihalalkan untuk orang sebelumku. Aku diberikan hak atau syafaat, dan para nabi sebelumku diutus khusus untuk kaumnya, sedangkan aku diutus untuk seluruh manusia. Telah menceritakan kepada kami Zakaria bin Yahya berkata, telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Numair berkata, telah menceritakan kepada kami Hisham bin Urwah dari bapaknya dari Aisyah bahwa ia meminjam kalung kepada Asma lalu hilang. Maka Rasulullah SAW mengutus seseorang untuk mencarinya hingga kalung itu pun ditemukan. Lalu datanglah waktu sholat sementara mereka tidak memiliki air, namun mereka tetap melaksanakannya. Setelah itu mereka mengadukan peristiwa itu kepada Rasulullah SAW hingga turunlah ayat tayamum. Usaid bin Hudair lalu berkata kepada Aisyah, semoga Allah membalasmu dengan segala kebaikan. Sungguh demi Allah tidaklah terjadi suatu peristiwa menimpa anda yang anda tidak sukai, kecuali Allah menjadikannya untuk anda dan kaum muslimin sebagai kebaikan. Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Bukair berkata, telah menceritakan kepada kami Al-Laith
dari Ja'far bin Rabi'ah, dari Al-A'raj, ia berkata, aku mendengar Umar, mantan budak Ibnu Abbas, ia berkata, aku dan Abdullah bin Yasar, mantan budak Maimunah, istri Nabi SAW, berangkat pergi, hingga ketika kami sampai kepada Abu Juhaim Ibnu Harith bin Ashimmah Al-Ansari, ia berkata, Nabi SAW kembali dari Bi'ar Jamal atau nama tempat. Lalu ada seorang laki-laki menemui beliau seraya memberi salam, namun beliau tidak membalasnya. Beliau kemudian menghadap ke arah dinding, lalu mengusap muka dan kedua telapak tangannya, baru kemudian membalas salam kepada orang itu. Telah menceritakan kepada kami Adam, ia berkata, telah menceritakan kepada kami Syu'bah berkata, telah menceritakan kepada kami Al-Hakam dari Zar, dari Sa'id bin Abdurrahman bin Absa, dari bapaknya berkata, seorang laki-laki datang kepada Umar ibn Khattab dan berkata, aku mengalami junub tapi tidak mendapatkan air. Maka berkatalah Ammar bin Yasir kepada Umar bin Al-Khattab, tidak ingatkah ketika kita dalam suatu perjalanan, saat itu engkau tidak mengerjakan sholat, sedangkan aku bergulingan di atas tanah lalu sholat. Kemudian hal itu aku sampaikan kepada Nabi SAW, dan Nabi SAW bersabda, sebenarnya cukup kamu melakukan begini. Beliau lalu memukulkan telapak tangannya ke tanah dan meniupnya, lalu mengusapkannya ke muka dan kedua telapak tangannya. Telah menceritakan kepada kami Hajjaj, dia berkata, telah mengabarkan kepada kami Syu'bah, telah mengabarkan kepada kami Al-Hakam dari Zari, dari Sa'id bin Abdurrahman bin Abza, dari bapaknya. Telah berkata pula Ammar tentang masalah ini. Maka Syu'bah memukulkan telapak tangannya ke tanah, lalu mendekatkannya kepada mulutnya, kemudian mengusapkannya ke mukanya dan kedua telapak tangannya. Dan telah berkata An-Nadar, telah mengabarkan kepada kami Syu'bah dari Al-Hakam, dia berkata, saya mendengar Zar berkata dari Ibnu Abdurrahman bin Abza berkata, Al-Hakam dan aku telah mendengarnya dari Ibnu Abdurrahman dari ayahnya berkata, Ammar berkata, telah menceritakan kepada kami Sulaiman bin Harb berkata, telah menceritakan kepada kami Syu'bah dari Al-Hakam dari Zar dari Ibnu Abdurrahman bin Abza dari bapaknya bahwa ia pernah melihat Umar saat Ammar bertanya kepadanya, kami sedang dalam perjalanan, kemudian kami junub. Dia menjawab, hendaknya bertayamum. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Kathir, telah mengabarkan kepada kami Syu'bah dari Al-Hakam dari Zar dari Ibnu Abdurrahman bin Abza dari Abdurrahman bin Abza, ia berkata, Ammar berkata kepada Umar, aku bergulingan di atas pasir lalu menemui Nabi SAW, maka beliau pun bersabda, cukup bagimu mengusap debu pada muka dan kedua telapak tangan. Telah menceritakan kepada kami Muslim, telah menceritakan kepada kami Syu'bah dari Al-Hakam dari Zar dari Ibnu Abdurrahman dari Abdurrahman bin Abza, ia berkata, aku melihat Umar ketika Ammar bertanya kepadanya, lalu ia menyebutkan hadis. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Bashar, ia berkata, telah menceritakan kepada kami Gundar, telah menceritakan kepada kami Syu'bah dari Al-Hakam dari Zar dari Ibnu Abdurrahman bin Abza
dari bapaknya, ia berkata, Ammar berkata, Nabi SAW memukulkan telapak tangannya ke tanah, lalu mengusapkan pada muka dan kedua telapak tangannya. Telah menceritakan kepada kami Musaddad berkata, telah menceritakan kepadaku Yahya bin Sa'id berkata, telah menceritakan kepada kami Auf berkata, telah menceritakan kepada kami Abu Roja dari Imran berkata, kami pernah dalam suatu perjalanan bersama Nabi SAW. Kami berjalan di waktu malam hingga ketika sampai di akhir malam kami tidur, dan tidak ada tidur yang paling enak atau nyenyak bagi musafir melebihi yang kami alami, hingga tidak ada yang membangunkan kami kecuali panas sinar matahari. Dan orang yang pertama kali bangun adalah si Fulan, lalu si Fulan, lalu seseorang yang Abu Auf mengenalnya, namun akhirnya lupa. Dan Umar bin Al-Khattab adalah orang keempat saat bangun. Sedangkan Nabi SAW bila tidur tidak ada yang membangunkannya hingga beliau bangun sendiri, karena kami tidak tahu apa yang terjadi pada beliau dalam tidurnya. Ketika Umar bangun dan melihat apa yang terjadi di tengah banyak orang yang kesiangan, dan Umar adalah seseorang yang tegar penuh kesabaran, maka ia bertakbir dengan mengeraskan suaranya dan terus saja bertakbir dengan keras hingga Nabi SAW terbangun akibat kerasnya suara takbir Umar. Tatkala beliau bangun, orang-orang mengadukan peristiwa yang mereka alami, maka beliau bersabda, tidak masalah atau tidak apa, dan lanjutkanlah perjalanan. Maka beliau meneruskan perjalanan, dan setelah beberapa jarak yang tidak jauh, beliau berhenti lalu meminta segayung air untuk wudu. Beliau lalu berwudu kemudian menyerukan untuk sholat. Maka beliau sholat bersama orang banyak. Setelah beliau selesai melaksanakan sholatnya, didapatinya ada seseorang yang memisahkan diri tidak ikut sholat bersama orang banyak. Maka Nabi SAW bertanya, wahai Fulan, apa yang menghalangimu untuk sholat bersama orang banyak? Orang itu menjawab, aku lagi junub, sementara air tidak ada. Beliau lantas menjelaskan, kamu cukup menggunakan debu. Kemudian Nabi SAW melanjutkan perjalanan hingga akhirnya orang-orang mengadu kepada beliau bahwa mereka kehausan. Maka Nabi SAW meminta seseorang yang bernama Abu Roja, namun Auf lupa, dan Ali seraya memerintahkan keduanya, pergilah kalian berdua dan carilah air. Maka keduanya berangkat hingga berjumpa dengan seorang wanita yang membawa kantung-kantung berisi air dengan untanya. Maka keduanya bertanya kepadanya, di mana ada air? Wanita itu menjawab, terakhir aku lihat air di daerah ini. Adalah waktu sekarang ini. Dan perjalanan kami ini juga dalam rangka mencari air. Lalu keduanya berkata, wahai, kalau begitu pergilah. Wanita itu bertanya, kalian mau kemana? Keduanya menjawab, menemui Rasulullah SAW. Wanita itu bertanya kepada orang yang dianggap telah keluar dari agama atau Sobi. Keduanya menjawab, ya, dialah yang kamu maksud. Kemudian kedua sahabat Nabi itu pergi bersama wanita tersebut menemui Nabi SAW. Keduanya kemudian menceritakan peristiwa yang baru saja dialami. Nabi SAW lalu bersabda, turunkanlah dia dari untanya. Kemudian Nabi SAW meminta bejana air. Beliau lalu menuangkan di mulut kantung-kantung air milik wanita itu. Beliau lepas ikatan kantung-kantung air tersebut seraya berseru kepada orang banyak, ambillah air dan minumlah sesuka kalian. Maka orang-orang memberi minum tunggangan mereka dan meminum sesuka mereka. Dan akhir beliau memberi seember air
kepada orang yang tadi terkena janabah. Beliau lalu berkata kepadanya, "Pergi dan mandilah." Dan sambil berdiri wanita tersebut mengamati apa yang diperbuat terhadap air kepunyaannya. Demi Allah, kejadian tadi telah membuatnya terperanjat dan juga kami saksikan airnya bertambah banyak dibanding saat yang pertama. Nabi SAW lalu bersabda, "Kumpulkan makanan untuknya." Maka orang-orang pun mengumpulkan makanan berupa kurma, tepung, sawik, atau campuran antara susu dengan tepung untuk wanita tersebut. Makanan tersebut kemudian dimasukkan ke dalam kain. Mereka menaikkan wanita tersebut di atas kendaraan dan meletakkan makanan tersebut di depannya. Kemudian Nabi SAW berkata kepada wanita tersebut, "Kamu mengetahui bahwa kami tidak mengurangi sedikit pun air milikmu, tetapi Allah yang telah memberi minuman kepada kami." Wanita tersebut kemudian pulang menemui keluarganya. Mereka lalu bertanya, "Wahai Fulanah, apa yang membuat kamu terlambat?" Wanita tersebut menjawab, "Suatu keajaiban, aku bertemu dengan 2 orang laki-laki yang kemudian membawaku bertemu dengan seorang yang disebut Sabi'i. Lalu laki-laki itu berbuat begini-begini. Demi Allah, dialah orang yang paling menakjubkan atau membuat kejadian luar biasa di antara yang ada ini dan ini." Wanita tersebut berkata sambil memberi isyarat dengan mengangkat jari tengah dan telunjuknya ke arah langit atau antara langit dan bumi. Maksudnya bersaksi bahwa dia adalah utusan Allah yang hak. Sejak saat itu kaum muslimin selalu melindungi wanita tersebut dari kaum musyrikin, dan tidaklah kaum muslimin merusak rumah atau kediaman wanita tersebut. Pada suatu hari wanita itu berkata kepada kaumnya, "Aku tidak memandang bahwa kaum tersebut membiarkan kalian dengan sengaja. Apakah kalian mau masuk Islam?" Maka kaumnya mentaatinya dan masuk ke dalam Islam. Abu Abdullah berkata, yang dimaksud dengan Sabi'i adalah keluar dari suatu agama kepada agama lain. Sedangkan Abu Aliyah berkata, Asy-Syabi'un adalah kelompok dari ahlul kitab yang membaca kitab Zabur. Telah menceritakan kepada kami Bishr bin Khalid berkata, telah menceritakan kepada kami Muhammad, yaitu Gundar, telah mengabarkan kepada kami Syu'bah dari Sulaiman, dari Abu Wa'il berkata, Abu Musa berkata kepada Abdullah bin Mas'ud, jika seseorang tidak menemukan air, maka ia boleh tidak sholat. Abdullah menjawab, jika aku beri keringanan kepada mereka dalam masalah ini, maka ketika salah seorang mendapati musim dingin, pasti ia akan berkata seperti ini, yakni tayamum dan sholat. Abu Musa berkata, maka aku katakan, kalau begitu di mana kedudukan ucapan Ammar kepada Umar? Abdullah bin Mas'ud menjawab, aku menganggap bahwa Umar tidak sepakat dengan pendapat Ammar. Telah menceritakan kepada kami Umar bin Hafs berkata, telah menceritakan kepada kami bapakku berkata, telah menceritakan kepada kami Al-A'mash berkata, aku mendengar Syakik bin Salamah berkata, aku pernah berada di dekat Abdullah bin Mas'ud dan Abu Musa. Abu Musa lalu berkata kepadanya, bagaimana pendapatmu wahai Abu Abdurrahman bila seseorang mengalami junub dan tidak mendapatkan air? Apa yang harus ia lakukan? Abdullah menjawab, ia tidak boleh sholat hingga mendapatkan air. Abu Musa berkata, bagaimana engkau menyikapi perkataan Ammar ketika Nabi SAW berkata kepadanya, cukup bagimu begini. Abdullah, apakah kamu tidak tahu kalau Umar tidak menerima pendapat tersebut? Abu Musa kembali berkata, baik, kita tinggalkan pendapat Umar. Tapi bagaimana sikapmu dengan ayat ini? Abdullah tidak mengerti apa yang harus ia katakan. Lalu ia berkata, jika kami beri keringanan mereka dalam masalah ini, dikhawatirkan jika mereka merasa dingin dengan air,
maka mereka tidak mau menggunakan air dan akan melakukan tayamum. Aku berkata kepada Syakik, hanya saja Abdullah tidak suka adalah karena hal ini. Ia menjawab, benar. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Salam berkata, telah mengabarkan kepada kami Abu Muawiyah dari Al-A'mash dari Syakik, ia berkata, aku pernah duduk bersama Abdullah bin Mas'ud dan Abu Musa al-Ash'ari. Lalu Abu Musa berkata kepadanya, seandainya ada seseorang yang mengalami junub dan tidak mendapatkan air selama 1 bulan, apakah dia bertayamum dan sholat? Dan bagaimana pendapatmu dengan ayat ini dalam surat Al-Ma'idah ayat 6? Lalu kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan tanah yang baik atau bersih. Abdullah, seandainya mereka diberi keringanan dalam masalah ini, bisa jadi nantinya bila ada seseorang dari mereka yang kedinginan dengan air, dia akan bertayamum dengan tanah. Syakik bertanya, Abumu, apakah kalian tidak suka masalah ini karena faktor itu? Dia menjawab, ya. Kemudian Abu Musa berkata, tidakkah kamu pernah mendengar ucapan Ammar kepada Umar, Rasulullah SAW mengutusku dalam suatu urusan. Aku lalu junub dan tidak mendapatkan air, maka aku pun berguling-guling di atas tanah seperti berguling-gulingnya hewan. Kemudian aku ceritakan hal tersebut kepada Nabi SAW. Lalu beliau bersabda, sebenarnya cukup buatmu bila kamu melakukan begini. Nabi SAW kemudian memukulkan telapak tangannya ke permukaan tanah dan mengibaskannya, lalu mengusap punggung tangan kanannya dengan telapak tangan kirinya, atau punggung telapak kirinya dengan telapak tangan kanannya. Kemudian beliau mengusap wajahnya. Abdullah berkata, apakah kamu tidak tahu kalau Umar tidak menerima pendapat Ammar? Ya'la menambahkan dari Al-A'mash dari Syakik, aku pernah bersama Abdullah dan Abu Musa. Abu Musa lalu berkata, tidakkah kamu mendengar perkataan Ammar kepada Umar, sesungguhnya Rasulullah SAW mengutus aku dan kamu, lalu aku mengalami junub dan aku bergulingan di atas tanah. Kemudian kita temui Rasulullah SAW menceritakan hal itu kepada beliau. Beliau lalu bersabda, sebenarnya kamu cukup melakukan begini. Beliau lalu memukulkan telapak tangannya ke tanah, lalu mengusap muka dan kedua telapak tangannya sekali. Telah menceritakan kepada kami Abdan berkata, telah mengabarkan kepada kami Abdullah berkata, telah mengabarkan kepada kami Auf dari Abu Raja berkata, telah menceritakan kepada kami Imran bin Husain al-Khuzai bahwa Rasulullah SAW melihat seorang menyendiri dan tidak ikut sholat bersama orang banyak. Beliau lalu bertanya, wahai fulan, apa yang menghalangi kamu untuk sholat bersama orang-orang? Maka orang itu menjawab, wahai Rasulullah, aku mengalami junub dan tidak ada air. Maka Nabi SAW bersabda, wajib bagi kamu menggunakan tanah dan itu sudah cukup buatmu. Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Bukhair berkata, telah menceritakan kepada kami Al-Laith dari Yunus dari Ibnu Syihab dari Anas bin Malik berkata, Abu Zar menceritakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, saat aku di Makkah, atap rumahku terbuka, tiba-tiba datang malaikat Jibril alaihi salam, lalu dia membelah dadaku, kemudian mencucinya dengan menggunakan air Zam-Zam. Di bawahnya pula bejana terbuat dari emas, berisi hikmah dan iman. Lalu dituangnya ke dalam dadaku dan menutupnya kembali. Lalu dia memegang tanganku dan membawaku menuju langit dunia. Tatkala aku sudah sampai di langit dunia, Jibril alaihi salam berkata kepada malaikat penjaga langit, bukalah.
Malaikat penjaga langit berkata, "Siapa ini?" Jibril berkata, Jibril menjawab, "Ini Jibril." Malaikat penjaga langit bertanya lagi, "Apakah kamu bersama orang lain?" Jibril menjawab, "Ya, bersamaku Muhammad SAW." Penjaga itu bertanya lagi, "Apakah dia diutus sebagai Rasul?" Jibril menjawab, "Benar." Ketika dibuka dan kami sampai di langit dunia, ketika itu ada seseorang yang sedang duduk. Di sebelah kanan orang itu ada sekelompok manusia, begitu juga di sebelah kirinya. Apabila dia melihat kepada sekelompok orang yang di sebelah kanannya, ia tertawa, dan bila melihat ke kirinya, ia menangis. Lalu orang itu berkata, "Selamat datang, Nabi yang soleh dan anak yang soleh." Aku bertanya kepada Jibril, "Siapakah dia?" Jibril menjawab, "Dialah Adam alaihi salam, dan orang-orang yang ada di sebelah kanan dan kirinya adalah ruh-ruh anak keturunannya. Mereka yang ada di sebelah kanannya adalah para ahli surga, sedangkan yang di sebelah kirinya adalah ahli neraka. Jika dia memandang ke sebelah kanannya, dia tertawa, dan bila memandang ke sebelah kirinya, dia menangis." Kemudian aku dibawa menuju ke langit kedua. Jibril lalu berkata kepada penjaganya seperti terhadap penjaga langit pertama. Maka langit pun dibuka. Anas berkata, kemudian Nabi SAW menyebutkan bahwa pada tingkatan langit-langit itu beliau bertemu dengan Adam, Idris, Musa, Isa, dan Ibrahim. Semoga Allah memberi sholawatnya kepada mereka. Beliau tidak menceritakan kepadaku keberadaan mereka di langit tersebut, kecuali bahwa beliau bertemu Adam di langit dunia dan Ibrahim di langit ke-6. Anas melanjutkan, ketika Jibril berjalan bersama Nabi SAW, ia melewati Idris. Maka Idris pun berkata, "Selamat datang Nabi yang soleh dan saudara yang soleh." Aku bertanya kepada Jibril, "Siapakah dia?" Jibril menjawab, "Dialah Idris." Lalu aku berjalan melewati Musa. Ia pun berkata, "Selamat datang Nabi yang soleh dan saudara yang soleh." Aku bertanya kepada Jibril, "Siapakah dia?" Jibril menjawab, "Dialah Musa." Kemudian aku berjalan melewati Isa, dan ia pun berkata, "Selamat datang saudara yang soleh dan Nabi yang soleh." Aku bertanya kepada Jibril, "Siapakah dia?" Jibril menjawab, "Dialah Isa." Kemudian aku melewati Ibrahim, dan ia pun berkata, "Selamat datang Nabi yang soleh dan anak yang soleh." Aku bertanya kepada Jibril, "Siapakah dia?" Jibril menjawab, "Dialah Ibrahim sallallahu alaihi wasallam." Ibnu Syihab berkata, Ibnu Hazm mengabarkan kepadaku bahwa Ibnu Abbas dan Abu Habbah al-Ansari keduanya berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kemudian aku dimi'rajkan hingga sampai ke suatu tempat yang aku dapat mendengar suara pena yang menulis." Ibnu Hazm berkata, Anas bin Malik menyebutkan Nabi SAW bersabda, "Kemudian Allah Azza wa Jalla mewajibkan kepada umatku sholat sebanyak 50 kali. Maka aku pergi membawa perintah itu hingga aku berjumpa dengan Musa. Lalu ia bertanya, 'Apa yang Allah perintahkan buat umatmu?' Aku jawab, 'Sholat 50 kali. Lalu dia berkata, 'Kembalilah kepada Rabbmu karena umatmu tidak akan sanggup.' Maka aku kembali dan Allah mengurangi setengahnya. Aku kemudian kembali menemui Musa dan aku katakan bahwa Allah telah mengurangi setengahnya. Tapi ia berkata, 'Kembalilah kepada Rabbmu karena umatmu tidak akan sanggup.' Aku lalu kembali menemui Allah dan Allah kemudian mengurangi setengahnya lagi. Kemudian aku kembali menemui Musa. Ia lalu berkata, 'Kembalilah kepada Rabbmu karena umatmu tetap tidak akan sanggup.' Maka aku kembali menemui Allah Ta'ala. Allah lalu berfirman, 5 ini adalah sebagai pengganti dari 50. Tidak ada lagi perubahan keputusan di sisiku. Maka aku kembali menemui Musa, dan ia kembali berkata, 'Kembalilah kepada Rabbmu.' Aku katakan, 'Aku malu kepada Rabbku.' Jibril lantas membawaku hingga sampai di Sidratul Muntaha.
yang diselimuti dengan warna-warni yang aku tidak tahu benda apakah itu. Kemudian aku dimasukkan ke dalam surga. Ternyata di dalamnya banyak kubah-kubah terbuat dari mutiara dan tanahnya dari minyak kasturi. Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Yusuf berkata, telah mengabarkan kepada kami Malik dari Salih bin Kaisan, dari Urwah bin Az-Zubair, dari Aisyah ibu kaum mukminin. Ia berkata, Allah telah mewajibkan sholat dan awal diwajibkannya adalah 2 rakaat, baik saat mukim atau saat dalam perjalanan. Kemudian ditetapkanlah ketentuan tersebut untuk sholat safar atau dalam perjalanan, dan ditambahkan lagi untuk sholat di saat mukim. Telah menceritakan kepada kami Musa bin Ismail berkata, telah menceritakan kepada kami Yazid bin Ibrahim dari Muhammad dari Ummu Atiyah berkata, kami diperintahkan untuk mengajak keluar wanita haid dan wanita yang sedang dipingit pada 2 hari raya, sehingga mereka bisa menyaksikan jamaah kaum muslimin dan mendoakan mereka, lalu menjauhkan wanita-wanita haid dari tempat sholat mereka. Seorang wanita lalu, wahai Rasulullah, di antara kami ada yang tidak memakai jilbab. Beliau menjawab, hendaklah temannya meminjamkan jilbab miliknya kepadanya. Abdullah bin Roja berkata, telah menceritakan kepada kami Imran, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Sirin, telah menceritakan kepada kami Ummu Atiyah, aku mendengar Nabi SAW bersabda seperti ini. Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Yunus berkata, telah menceritakan kepada kami Hashim bin Muhammad berkata, telah menceritakan kepadaku Waqid bin Muhammad dari Muhammad bin Al-Munkadir berkata, Jabir mengerjakan sholat dengan mengenakan sarung yang ia ikatkan pada leher atau tengkuk, sementara pakaiannya ia gantungnya di gantungan baju. Seseorang lalu berkata kepadanya, kenapa kamu sholat dengan menggunakan satu kain? Jabir bin Samurah menjawab, aku lakukan itu agar bisa dilihat oleh orang bodoh seperti kamu. Sebab mana ada pada masa Nabi SAW di antara kami yang memiliki 2 kain. Telah menceritakan kepada kami Mudharif Abu Mush'ab berkata, telah menceritakan kepada kami Abdurrahman bin Abu Al-Mawali dari Muhammad bin Al-Munkadir berkata, aku melihat Jabir bin Abdullah melaksanakan sholat dengan mengenakan satu pakaian. Lalu dia berkata, aku pernah melihat Nabi SAW sholat dengan mengenakan satu kain. Telah menceritakan kepada kami Ubaidullah bin Musa berkata, telah menceritakan kepada kami Hisham bin Urwah dari bapaknya, dari Umar bin Abu Salamah, bahwa Nabi SAW sholat dengan mengenakan satu kain yang diikatkan pada kedua sisinya. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Al-Mutsanna berkata, telah menceritakan kepada kami Yahya berkata, telah menceritakan kepada kami Hisham berkata, telah menceritakan kepadaku bapakku dari Umar bin Abu Salamah bahwa dia melihat Nabi SAW sholat di rumah Ummu Salamah dengan mengenakan satu kain yang kedua sisinya digantungkan pada kedua pundaknya. Telah menceritakan kepada kami Ubaid bin Ismail berkata, telah menceritakan kepada kami Abu Usamah dari Hisham dari bapaknya bahwa Umar bin Abu Salamah mengabarkan kepadanya, ia berkata, aku melihat Rasulullah SAW sholat
di rumah Ummu Salamah dengan mengenakan satu kain yang menutupi seluruh badannya yang diletakkan pada kedua pundaknya. Telah menceritakan kepada kami Ismail bin Abu Uwais berkata, telah menceritakan kepadaku Malik bin Anas dari Abu An-Nadar, mantan budak Umar bin Abdullah, bahwa Abu Murrah, mantan budak Ummu Hani binti Abu Thalib, mengabarkan kepadanya bahwa ia mendengar Ummu Hani binti Abu Thalib berkata, aku berkunjung kepada Rasulullah SAW pada hari pembebasan Makkah. Aku dapati beliau mandi sementara Fatimah, putri beliau, menutupinya dengan tabir. Ummu Hani binti Abu Thalib berkata, aku lantas memberi salam kepada beliau. Lalu beliau bertanya, siapakah ini? Aku menjawab, aku Ummu Hani binti Abu Thalib. Lalu beliau bertanya, selamat datang wahai Ummu Hani. Setelah selesai mandi, beliau sholat 8 rakaat dengan berselimut pada satu baju. Setelah selesai sholat, aku berkata, wahai Rasulullah, anak ibuku mengatakan dia telah membunuh seseorang, dan aku telah memberi ganti rugi kepada seseorang, yakni Abu Hubairah. Maka Rasulullah SAW, kami telah setuju apa yang engkau berikan wahai Ummu Hani. Ummu Hani berkata, saat itu adalah waktu duha. Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Yusuf berkata, telah mengabarkan kepada kami Malik dari Ibnu Syihab, dari Sa'id bin Al-Musayyab, dari Abu Hurairah, bahwa ada seseorang bertanya kepada Rasulullah SAW tentang sholat menggunakan satu baju. Maka Rasulullah SAW bersabda, apakah setiap orang dari kalian memiliki dua baju? Telah menceritakan kepada kami Abu Ashim dari Malik, dari Abu Az-Zanad, dari Abdurrahman Al-A'raj, dari Abu Hurairah berkata, Rasulullah SAW bersabda, janganlah salah seorang dari kalian sholat dengan menggunakan satu kain hingga tidak selembar pun kain yang menutupi kedua pundaknya. Telah menceritakan kepada kami Abu Nu'aim berkata, telah menceritakan kepada kami Syaiban dari Yahya bin Abu Katsir dari Ikrimah berkata, aku pernah mendengar atau aku pernah bertanya kepadanya. Ia berkata, aku mendengar Abu Hurairah berkata, aku bersumpah bahwa aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, barang siapa sholat dengan menggunakan satu kain, maka hendaklah ia serempangkan pada kedua pundaknya. Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Shalih berkata, telah menceritakan kepada kami Fulaih bin Sulaiman dari Sa'id bin Al-Harith berkata, kami bertanya kepada Jabir bin Abdullah tentang sholat dengan mengenakan satu lembar kain. Maka ia menjawab, aku pernah sholat bersama Nabi SAW dalam salah satu perjalanannya. Pada suatu malamnya aku datang untuk keperluanku. Saat itu aku dapati beliau sedang sholat dengan mengenakan satu kain. Maka aku bergabung dengan beliau dan sholat di sampingnya. Setelah selesai beliau bertanya, ada urusan apa malam-malam begini kamu datang wahai Jabir? Maka aku sampaikan keperluanku kepada beliau. Setelah aku selesai, beliau berkata, kenapa aku lihat kamu menyelimutkan kain seperti ini? Aku jawab, kainku sempit. Beliau bersabda, jika kain itu lebar, maka diikatkanlah dari pundakmu. Namun bila sempit, maka cukup dikenakan sebatas untuk menutup aurat. Telah menceritakan kepada kami Musaddad berkata, telah menceritakan kepada kami Yahya dari Sufyan berkata, telah menceritakan kepadaku Abu Hazim dari Sahal bin Sa'ad berkata, kaum laki-laki sholat bersama Nabi SAW dengan mengikatkan kain pada leher-leher mereka seperti bayi.
Lalu dikatakan kepada kaum wanita, janganlah kalian mengangkat kepala kalian hingga para laki-laki telah duduk. Telah menceritakan kepada kami Yahya berkata, telah menceritakan kepada kami Abu Muawiyah dari Al-A'mash, dari Muslim, dari Masruq, dari Mughirah bin Syu'bah berkata, aku pernah bersama Nabi SAW dalam suatu perjalanan. Beliau bersabda, wahai Mughirah, ambilkan segayung air. Aku lalu mencarikan air untuk beliau, dan Rasulullah SAW pergi menjauh hingga tidak terlihat olehku untuk buang hajat. Saat itu beliau mengenakan jubah lebar. Beliau berusaha mengeluarkan tangannya lewat lubang lengan namun terlalu sempit. Lalu beliau mengeluarkan tangannya lewat bawah jubahnya. Lantas aku sodorkan segayung air, kemudian beliau berwudu sebagaimana wudu untuk sholat dengan mengusap kedua sepatunya lalu sholat. Telah menceritakan kepada kami Matar bin Al-Fadl berkata, telah menceritakan kepada kami Rauh berkata, telah menceritakan kepada kami Zakaria bin Ishaq, telah menceritakan kepada kami Amru bin Dinar berkata, aku mendengar Jabir bin Abdullah menceritakan bahwa Rasulullah SAW bersama orang-orang Quraisy memindahkan batu Ka'bah. Sementara saat itu beliau mengenakan kain lebar. Pamannya Al-Abbas lalu berkata kepadanya, wahai anak saudaraku, seandainya kainmu engkau letakkan pada pundakmu, tentu batu akan lebih ringan. Maka beliau lepas dan dipakaikannya di pundaknya. Tiba-tiba beliau terjatuh dan pingsan. Setelah peristiwa itu, tidak pernah Nabi SAW terlihat telanjang. Telah menceritakan kepada kami Sulaiman bin Harb berkata, telah menceritakan kepada kami Hamad bin Zaid dari Ayyub, dari Muhammad, dari Abu Hurairah berkata, seorang laki-laki datang dan bertanya kepada Rasulullah SAW tentang sholat dengan menggunakan satu lembar baju. Maka Rasulullah SAW pun bersabda, apakah setiap kalian memiliki dua helai baju? Kemudian ada seseorang bertanya kepada Umar, lalu ia menjawab, jika Allah memberi kelapangan atau kemudahan, maka pergunakanlah. Bila seseorang memiliki banyak pakaian, maka dia sholat dengan pakaiannya itu. Ada yang sholat dengan memakai kain dan ridha atau selendang besar. Ada yang memakai kain dan gamis atau baju panjang sampai kaki. Ada yang memakai kain dan baju. Ada yang memakai celana panjang dan ridha. Ada yang memakai celana panjang dan gamis. Ada yang memakai celana panjang dan baju. Ada yang memakai celana pendek dan ridha. Ada yang memakai celana pendek dan gamis. Abu Hurairah berkata, menurutku Umar mengatakan, dan ada yang memakai celana pendek dan ridha. Telah menceritakan kepada kami Asim bin Ali berkata, telah menceritakan kepada kami Ibnu Abu Zib dari Az-Zuhri, dari Salim, dari Ibnu Umar berkata, ada seseorang bertanya kepada Rasulullah SAW, apa yang harus dikenakan oleh seorang saat ihram? Rasulullah SAW menjawab, dia tidak boleh mengenakan baju, celana, mantel, dan tidak boleh pula pakaian yang diberi minyak wangi atau wewangian dari daun tumbuhan. Dan siapa yang tidak memiliki sandal, ia boleh mengenakan sepatu, tapi hendaklah dipotong hingga berada di bawah mata kaki. Dan dari Nafi, dari Ibnu Umar, dari Nabi SAW seperti ini juga. Telah menceritakan kepada kami Qudlaibah bin Sa'id berkata, telah menceritakan kepada kami Laith dari Ibnu Syihab, dari Ubaidullah bin Abdullah bin Utbah, dari Abu Sa'id Al-Khudri, bahwa ia berkata, Rasulullah SAW melarang seseorang mengenakan pakaian sama atau berselimut sehingga seluruh bagian dadanya tertutup, dan melarang seseorang duduk
ihtiba dengan selembar kain hingga tidak ada yang menutupi bagian kemaluannya. Telah menceritakan kepada kami Qabisah bin Uqbah berkata, telah menceritakan kepada kami Sufyan dari Abu Az-Zinad dari Al-A'raj dari Abu Hurairah berkata, Nabi SAW melarang dua macam jual beli al-limas dan an-nibaz, dan melarang dari dua cara berpakaian sama, dan seseorang laki-laki duduk ihtiba dengan mengenakan satu kain. Telah menceritakan kepada kami Ishaq berkata, telah menceritakan kepada kami Ya'qub bin Ibrahim berkata, telah menceritakan kepada kami anak saudara Ibnu Syihab dari pamannya berkata, telah mengabarkan kepadaku Humaid bin Abdurrahman bin Auf bahwa Abu Hurairah berkata, pada hari Nahr atau Idul Adha, Abu Bakar mengutusku kepada para pemberi pengumuman. Saat pelaksanaan haji di Mina, kami umumkan bahwa orang musyrik tidak boleh berhaji setelah tahun ini dan tidak boleh tawaf dengan keadaan telanjang. Humaid bin Abdurrahman berkata, kemudian Rasulullah SAW membonceng Ali pada tunggangannya dan memerintahkannya untuk mengumumkan surat Al-Bara'ah atau At-Taubah. Abu Hurairah berkata, Ali lalu mengumumkan bersama kami pada penduduk Mina di hari Nahar bahwa orang musyrik tidak boleh berhaji setelah tahun ini dan tidak boleh tawaf dengan keadaan telanjang. Telah menceritakan kepada kami Abdul Aziz bin Abdullah berkata, telah menceritakan kepadaku Ibnu Abu Al-Mawali dari Muhammad bin Al-Munkadir berkata, aku masuk menemui Jabir bin Abdullah yang saat itu sedang sholat dengan menggunakan kain sarung yang diikatkannya pada tengkuk, sedangkan pakaiannya diletakkan pada gantungan baju. Setelah selesai kami bertanya, wahai Abu Abdullah, bagaimana kamu sholat sedangkan kain ridho atau selendangmu kau gantung pada gantungan baju? Maka Jabir menjawab, benar, sesungguhnya aku senang bila berbuat seperti itu agar bisa dilihat oleh orang bodoh seperti kamu. Aku pernah melihat Nabi SAW sholat dengan cara seperti itu. Telah menceritakan kepada kami Ya'qub bin Ibrahim berkata, telah menceritakan kepada kami Ismail bin Ulayyah berkata, telah menceritakan kepada kami Abdul Aziz bin Syuhaib dari Anas bin Malik bahwa Rasulullah SAW berperang di Khaybar. Maka kami melaksanakan sholat subuh di sana di hari yang masih sangat gelap. Lalu Nabi SAW dan Abu Tolhah mengendari tunggangannya, sementara aku membonceng Abu Tolhah. Nabi SAW lalu melewati jalan sempit di Khaybar, dan saat itu sungguh lututku menyentuh paha Nabi SAW. Lalu beliau menyingkap sarung dari pahanya hingga aku dapat melihat paha Nabi SAW yang putih. Ketika memasuki desa, beliau bersabda, Allahu Akbar, binasalah Khaybar dan penduduknya. Sungguh, jika kami mendatangi halaman suatu kaum, maka amat buruklah pagi hari yang dia alami oleh orang-orang yang diperingatkan itu. Quran Surat As-Saffat ayat 177. Beliau mengucapkan kalimat ayat ini 3 kali. Anas bin Malik melanjutkan, saat itu orang-orang keluar untuk bekerja. Mereka lantas berkata, Muhammad datang. Abdul Aziz berkata, sebagian sahabat kami menyebutkan pasukan datang. Maka kami pun menaklukkan mereka. Para tawanan lantas dikumpulkan. Kemudian datanglah Dihyah Al-Kalbi berseraya berkata, wahai Nabi Allah, berikan aku seorang wanita dari tawanan itu. Maka Nabi SAW berkata, pergi dan bawalah seorang tawanan wanita. Dihyah lantas mengambil Sofiyah binti Huyai
tiba-tiba datang seseorang kepada Nabi SAW dan berkata, "Wahai Nabi Allah, Tuhan telah memberikan Sofiyah binti Huyai kepada Dihyah, padahal dia adalah wanita yang terhormat dari suku Quraisyah dan suku Nadlid. Dia tidak layak kecuali untuk Tuhan." Beliau lalu bersabda, "Panggillah Dihyah dan wanita itu." Maka Dihyah datang dengan membawa Sofiyah. Tatkala Nabi SAW melihat Sofiyah, beliau berkata, "Ambillah wanita tawanan yang lain selain dia." Lalu Nabi SAW memerdekakan wanita tersebut dan menikahinya. Thabit berkata kepada Anas bin Malik, "Apa yang menjadi maharnya?" Anas menjawab, "Maharnya adalah kemerdekaan wanita itu." Beliau memerdekakan dan menikahinya. Saat berada di perjalanan, Ummu Sulaim merias Sofiyah, lalu menyerahkannya kepada Nabi SAW saat malam tiba, sehingga jadilah beliau pengantin. Beliau lalu bersabda, "Siapa saja dari kalian yang memiliki sesuatu, hendaklah ia bawa kemari." Beliau lantas menggelar hamparan terbuat dari kulit. Lalu berdatanganlah orang-orang dengan membawa apa yang mereka miliki. Ada yang membawa kurma dan ada yang membawa keju atau lemak. Anas mengatakan, "Aku kira ia juga menyebutkan sawik atau makanan yang dibuat dari biji gandum dan adonan tepung gandum." Lalu Nabi SAW mencampur makanan-makanan tersebut, maka itulah walimahan Rasulullah SAW. Telah menceritakan kepada kami Abu al-Yaman berkata, telah mengabarkan kepada kami Syuaib dari Az-Zuhri berkata, telah mengabarkan kepadaku Urwah bahwa Aisyah berkata, Rasulullah SAW sholat fajar dan ikut juga wanita-wanita mukminat yang wajahnya tertutup dengan kerudung. Kemudian kembali ke rumah mereka masing-masing tanpa diketahui oleh seorang pun. Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Yunus berkata, telah menceritakan kepada kami Ibrahim bin Sa'ad berkata, telah menceritakan kepada kami Ibnu Syihab dari Urwah dari Aisyah bahwa Nabi SAW sholat di atas kain yang bergambar. Lalu beliau melihat kepada gambar tersebut. Selesai sholat beliau berkata, pergilah dengan membawa kain ini kepada Abu Jahm dan gantilah dengan pakaian polos dari Abu Jahm. Sungguh kain ini telah mengganggu sholatku. Hisham bin Urwah berkata dari bapaknya dari Aisyah berkata, Nabi SAW bersabda, aku melihat pada gambarnya dan aku khawatir gambar itu menggangguku. Telah menceritakan kepada kami Abu Ma'mar Abdullah bin Amr berkata, telah menceritakan kepada kami Abdul Warith berkata, telah menceritakan kepada kami Abdul Aziz bin Syuhaib dari Anas bin Malik bahwa kain tipis milik Aisyah digunakan untuk gorden. Nabi SAW lalu bersabda, singkirkanlah kain ini dari kita karena gambar-gambarnya selalu menggangguku dalam sholatku. Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Yusuf, telah menceritakan kepada kami Al-Laith dari Yazid bin Abu Habib, dari Abu Al-Khair, dari Uqbah bin Amir berkata, Nabi SAW diberi hadiah berupa kain yang terbuat dari sutra. Lalu beliau memakainya dan sholat. Setelah selesai beliau menyingkirkannya dengan keras, seakan tidak suka. Beliau bersabda, ini tidak patut bagi orang yang bertakwa. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Ar'arah berkata, telah menceritakan kepadaku Umar bin Abu Zaidah dari Aun bin Abu Juhaifah dari bapaknya berkata, aku melihat Rasulullah SAW berada dalam kemah merah yang terbuat dari kulit yang disamak, dan aku lihat Bilal mengambilkan air wudhu untuk Rasulullah SAW. Dan aku lihat orang-orang saling berebut
air tersebut. Orang yang mendapatkannya maka ia langsung mengusapkannya, dan bagi yang tidak maka ia mengambilnya dari tangan temannya yang basah. Kemudian aku lihat Bilal mengambil tombak kecil dan menancapkannya di tanah. Lalu Nabi SAW keluar dengan mengenakan pakaian merah, menghadap ke arah tombak kecil dan memimpin orang sholat sebanyak 2 rakaat. Dan aku lihat orang-orang dan hewan berlalu melewati depan tombak tersebut. Telah menceritakan kepada kami Ali bin Abdullah berkata, telah menceritakan kepada kami Sufyan berkata, telah menceritakan kepada kami Abu Hazim berkata, orang-orang bertanya kepada Sahal bin Sa'ad tentang terbuat dari apa mimbar Rasulullah. Maka dia berkata, tidak ada seorang pun yang masih hidup dari para sahabat yang lebih mengetahui masalah ini selain aku. Mimbar itu terbuat dari batang pohon hutan yang tak berduri. Mimbar itu dibuat oleh seorang budak wanita untuk Rasulullah SAW. Ketika selesai dibuat dan diletakkan, Rasulullah SAW berdiri pada mimbar tersebut menghadap kiblat. Beliau bertakbir dan orang-orang pun ikut sholat di belakangnya. Beliau lalu membaca surat, lalu ruku, dan orang-orang pun ikut ruku di belakangnya. Kemudian beliau mengangkat kepalanya, lalu mundur ke belakang, turun dan sujud di atas tanah. Kemudian beliau kembali ke atas mimbar dan ruku. Kemudian mengangkat kepalanya lalu turun kembali ke tanah pada posisi sebelumnya dan sujud di tanah. Itulah keberadaan mimbar. Abu Abdullah berkata, Ali Al-Madini berkata, Ahmad bin Hanbal rahimahullah bertanya kepadaku tentang hadis ini. Ia katakan, yang aku maksudkan bahwa Nabi SAW posisinya lebih tinggi daripada orang-orang. Maka tidak mengapa seorang imam posisinya lebih tinggi daripada makmum berdasarkan hadis ini. Sahal bin Sa'ad berkata, aku katakan sesungguhnya Sufyan bin Uyainah sering ditanya tentang masalah ini. Apakah kamu tidak pernah mendengarnya? Ahmad bin Hanbal rahimahullah menjawab, tidak. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Abdul Rahim berkata, telah menceritakan kepada kami Yazid bin Harun berkata, telah mengabarkan kepada kami Humaid At-Tawil dari Anas bin Malik bahwa Rasulullah SAW pernah terjatuh dari kudanya hingga mengakibatkan betisnya atau bahunya terluka. Maka Nabi SAW menjauhi istri-istrinya selama sebulan. Beliau lalu duduk di ruangan yang agak tinggi yang tangganya terbuat dari kayu. Para sahabatnya lalu mengunjunginya. Beliau lalu sholat mengimami mereka dengan duduk, sedangkan para sahabatnya sholat dengan berdiri. Setelah salam, beliau bersabda, sesungguhnya dijadikannya imam itu untuk diikuti. Jika imam bertakbir, maka takbirlah kalian. Jika ruku', maka ruku'lah kalian. Jika sujud, maka sujudlah kalian. Dan jika ia sholat dengan berdiri, maka sholatlah kalian dengan berdiri. Kemudian beliau SAW turun kembali setelah 29 hari. Mereka pun berkata, wahai Rasulullah, bukankah engkau mengasingkan diri selama 1 bulan? Beliau menjawab, 1 bulan itu 29 hari. Telah menceritakan kepada kami Musaddad dari Khalid berkata, telah menceritakan kepada kami Sulaiman Asy-Syaibani dari Abdullah bin Shidad dari Maimunah, ia berkata, pernah Rasulullah SAW sholat sementara aku berada di sampingnya, dan saat itu aku sedang haid, dan setiap kali beliau sujud, pakaian beliau mengenai aku, dan beliau sholat di atas tikar kecil. Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Yusuf berkata, telah mengabarkan kepada kami Malik dari Ishaq bin Abdullah bin Abu Talhah dari Anas bin Malik bahwa neneknya Mulaikah mengundang Rasulullah SAW untuk menghadiri hidangan yang ia masak untuk beliau. Beliau kemudian menyantap makanan tersebut, kemudian bersabda, berdirilah, aku akan pimpin kalian sholat.
Anas berkata, maka aku berdiri di tikar milik kami yang sudah lusuh dan hitam, akibat sering digunakan. Aku lalu memercikinya dengan air, kemudian Rasulullah SAW berdiri di atasnya. Aku dan seorang anak yatim lalu membuat barisan di belakang beliau, sementara orang tua atau nenek berdiri di belakang kami. Rasulullah SAW lalu sholat memimpin kami sebanyak 2 rakaat lalu pergi. Telah menceritakan kepada kami Abu Al-Walid berkata, telah menceritakan kepada kami Syu'bah berkata, telah menceritakan kepada kami Sulaiman Asy-Syaibani dari Abdullah bin Shaddad dari Maimunah, ia berkata, Nabi SAW sholat di atas tikar kecil. Telah menceritakan kepada kami Ismail berkata, telah menceritakan kepadaku Malik dari Abu An-Nadir, mantan budak Umar bin Ubaidullah, dari Abu Salamah bin Abdurrahman, dari Aisyah istri Nabi SAW, ia berkata, aku pernah tidur di depan Rasulullah SAW sementara kedua kakiku di arah kiblat salatnya. Jika sujud beliau menyentuh kakiku, maka aku tarik kedua kakiku, dan jika berdiri aku kembali meluruskan kakiku. Aisyah berkata, pada saat itu di rumah-rumah belum ada lampu penerang. Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Bukair berkata, telah menceritakan kepada kami Al-La'its, telah menceritakan kepadaku Uqail dari Ibnu Syihab berkata, telah mengabarkan kepadaku Urwah bahwa Aisyah mengabarkan kepadanya bahwa ketika Rasulullah SAW sedang sholat, Aisyah pernah tidur di arah kiblat beliau. Ia tidur di atas kasur dengan posisi seperti jenazah. Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Yusuf berkata, telah menceritakan kepada kami Al-La'its dari Yazid, dari Iraq, dari Urwah, bahwa ketika Nabi SAW sedang sholat, Aisyah berbaring antara beliau dengan arah kiblatnya, di atas tempat tidur yang digunakan untuk tidur keduanya. Telah menceritakan kepada kami Abu Al-Walid Hisham bin Abdul Malik berkata, telah menceritakan kepada kami Bishr bin Al-Mufaddal berkata, telah menceritakan kepadaku Ghalib Al-Qattan dari Bakar bin Abdullah dari Anas bin Malik berkata, kami sholat bersama Nabi SAW, lalu salah seorang dari kami meletakkan salah satu dari ujung bajunya di tempat sujudnya karena panasnya tempat sujud. Telah menceritakan kepada kami Adam bin Abu Iyas berkata, telah menceritakan kepada kami Syu'bah berkata, telah mengabarkan kepada kami Abu Maslamah Sa'id bin Yazid Al-Azdi berkata, aku bertanya kepada Anas bin Malik, apakah Nabi SAW pernah sholat dengan memakai sandal? Dia menjawab, ya. Telah menceritakan kepada kami Adam berkata, telah menceritakan kepada kami Syu'bah dari Al-A'mash berkata, aku mendengar Ibrahim menceritakan dari Hammam bin Al-Harith berkata, aku pernah melihat Jarir bin Abdullah kencing, lalu ia berwudu dan mengusap 2 sepatunya lalu berdiri sholat. Maka hal itu ditanyakan kepadanya, ia lantas menjawab, aku pernah melihat Rasulullah SAW berbuat seperti ini. Ibrahim berkata, yang jadi mengherankan mereka adalah karena Jarir adalah termasuk di antara orang yang masuk Islam belakangan. Telah menceritakan kepada kami Ishaq bin Nashr berkata, telah menceritakan kepada kami Abu Usamah dari Al-A'mash, dari Muslim, dari Masruq, dari Al-Mughirah bin Syu'bah berkata, aku memberi air wudu kepada Nabi SAW, beliau lalu mengusap kedua sepatunya dan sholat.
telah mengabarkan kepada kami Asyaltu bin Muhammad telah mengabarkan kepada kami Mahdi dari Wasil dari Abu Wa'il dari Huzaifah bahwa ia melihat seorang laki-laki tidak sempurna dalam rukuk dan sujudnya. Setelah orang itu selesai sholat, Huzaifah berkata kepadanya, "Kamu belum sholat." Orang itu berkata, "Aku rasa sudah cukup." Huzaifah berkata lagi, "Seandainya kamu meninggal, maka kamu meninggal dunia bukan di atas sunnah Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Telah mengabarkan kepada kami Yahya bin Bukair telah menceritakan kepada kami Bakar bin Mudar dari Ja'far bin Rabi'ah dari Ibnu Hurmuz dari Abdullah bin Malik bin Buhainah bahwa jika Nabi SAW sholat, beliau membentangkan kedua lengannya hingga tampak putih ketiaknya. Al-Laits berkata telah menceritakan kepadaku Ja'far bin Rabi'ah seperti itu. Telah menceritakan kepada kami Amru bin Abbas berkata, telah menceritakan kepada kami Ibnu Al-Mahdi berkata, telah menceritakan kepada kami Mansur bin Sa'ad dari Maimun bin Siyah dari Anas bin Malik. Ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa sholat seperti sholat kita, menghadap ke arah kiblat kita dan memakan sembilan kita, maka dia adalah seorang muslim. Ia memiliki perlindungan dari Allah dan Rasul-Nya. Maka janganlah kalian mendurhakai Allah dengan mencederai perlindungannya. Telah menceritakan kepada kami Nuaim berkata, telah menceritakan kepada kami Ibnu Al-Mubarak dari Humaid At-Tawil dari Anas bin Malik berkata, Rasulullah SAW bersabda, aku diperintah untuk memerangi manusia hingga mereka mengucapkan la ilaha illallah atau tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Jika mereka mengucapkannya, kemudian mendirikan sholat seperti sholat kita, menghadap ke kiblat kita dan menyembelih seperti cara kita menyembelih, maka darah dan harta mereka haram bagi kita kecuali dengan hak Islam dan perhitungannya ada pada Allah. Ibnu Abu Maryam berkata telah mengabarkan kepada kami Yahya bin Ayyub telah menceritakan kepada kami Humaid telah menceritakan kepada kami Anas dari Nabi SAW. Dan Ali bin Abdullah berkata telah menceritakan kepada kami Khalid bin Al-Harith berkata telah menceritakan kepada kami Humaid berkata, Maimun bin Siyah bertanya kepada Anas bin Malik, wahai Abu Hamzah, apa yang menjadikan haramnya darah dan harta seorang hamba? Ali menjawab, siapa yang bersaksi la ilaha illallah atau tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah, menghadap ke kiblat kita, sholat seperti sholat kita dan memakan sembelihan kita, maka dia adalah muslim. Baginya hak dan kewajiban seorang muslim. Telah menceritakan kepada kami Ali bin Abdullah berkata, telah menceritakan kepada kami Sufyan berkata, telah menceritakan kepada kami Az-Zuhri dari Adha bin Yazid Al-Laitsi dari Abu Ayyub Al-Ansari bahwa Nabi SAW bersabda, jika kalian mendatangi masuk ke dalam WC, maka janganlah kalian menghadap ke arah kiblat dan jangan pula membelakanginya, tetapi menghadaplah ke timurnya atau ke baratnya. Abu Ayyub berkata, ketika kami datang ke Syam, kami dapati WC rumah-rumah di sana dibangun menghadap kiblat, maka kami alihkan dan kami memohon ampun kepada Allah Ta'ala. Dan dari Az-Zuhri dari Allah berkata, aku mendengar Abu Ayyub dari Nabi SAW seperti ini. Telah menceritakan kepada kami Al-Humaid berkata, telah menceritakan kepada kami Sufyan berkata, telah menceritakan kepada kami Amru bin Dinar berkata, kami pernah bertanya kepada Ibnu Umar tentang seseorang yang tawaf di Ka'bah
untuk umrah, tetapi tidak melakukan sa'i antara Safa dan Marwah. Apakah dia boleh berhubungan atau jima dengan istrinya? Maka Ibnu Umar berkata, Nabi SAW datang Makkah, lalu tawaf mengelilingi Ka'bah 7 kali, sholat di sisi maqam 2 rakaat, lalu sa'i antara Safa dan Marwah. Dan sungguh bagi kalian ada suri tauladan yang baik pada diri Rasulullah. Dan kami pernah bertanya kepada Jabir bin Abdullah tentang masalah ini. Maka ia menjawab, jangan sekali-kali ia mendekati istrinya hingga ia melaksanakan sa'i antara bukit Safa dan Marwah. Telah menceritakan kepada kami Musaddad berkata, telah menceritakan kepada kami Yahya dari Saif. Ibnu Sulaiman berkata, aku mendengar Mujahid berkata, Ibnu Umar pernah ia datangi dan ditanya, Rasulullah SAW masuk ke dalam Ka'bah. Maka Ibnu Umar berkata, aku lalu mendatangi Nabi SAW, namun beliau telah keluar, dan aku mendapati Bilal sedang berdiri di antara 2 pintu. Aku lalu bertanya kepada Bilal, apakah Nabi SAW sholat di dalam Ka'bah? Bilal menjawab, ya, 2 rakaat antara 2 sisi 2 tiang sebelah kiri dari arah kamu masuk. Lalu beliau keluar dan sholat menghadap Ka'bah 2 rakaat. Telah menceritakan kepada kami Ishaq bin Nashr berkata, telah menceritakan kepada kami Abdul Razak, telah mengabarkan kepada kami Ibnu Juraij dari Abba berkata, aku mendengar Ibnu Abbas berkata, ketika Nabi SAW masuk ke dalam Ka'bah, beliau berdoa di seluruh sisinya dan tidak melakukan sholat hingga beliau keluar darinya. Beliau kemudian sholat 2 rakaat dengan memandang Ka'bah, lalu bersabda, inilah kiblat. Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Raja berkata, telah menceritakan kepada kami Israel dari Abu Ishaq dari Al-Bara' bin Azib radhiyallahu anhuma berkata, Rasulullah SAW sholat menghadap Baitul Maqdis selama 16 atau 17 bulan, dan Rasulullah SAW menginginkan kiblat tersebut dialihkan ke arah Ka'bah. Maka Allah menurunkan ayat, sungguh kami sering melihat mukamu menengadah ke langit. Quran Surat Al-Baqarah 144. Maka kemudian Nabi SAW menghadap ke Ka'bah. Lalu berkatalah orang-orang yang kurang akal, yaitu orang-orang Yahudi, apakah yang memalingkan mereka umat Islam dari kiblatnya Baitul Maqdis yang dahulu mereka telah berkiblat kepadanya? Katakanlah, kepunyaan Allah lah timur dan barat. Dia memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendakinya ke jalan yang lurus. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 144. Kemudian ada seseorang yang ikut sholat bersama Nabi SAW. Orang itu kemudian keluar setelah menyelesaikan sholatnya. Kemudian orang itu melewati kaum Ansar yang sedang melaksanakan sholat asar dengan menghadap Baitul Maqdis. Lalu orang itu bersaksi bahwa dia telah sholat bersama Rasulullah SAW dan dengan menghadap Ka'bah. Maka orang-orang itu pun berputar dan menghadap Ka'bah. Telah menceritakan kepada kami Muslim bin Ibrahim berkata, telah menceritakan kepada kami Hisham bin Abu Abdullah berkata, telah menceritakan kepada kami Yahya bin Abu Kathir dari Muhammad bin Abdurrahman dari Jabir bin Abdullah berkata, Rasulullah SAW sholat di atas tunggangannya menghadap kemana arah tunggangannya menghadap. Jika beliau hendak melaksanakan sholat yang fardu, maka beliau turun lalu sholat menghadap kiblat. Telah menceritakan kepada kami Utsman berkata, telah menceritakan kepada kami Jarir dari Mansur dari Ibrahim dari Alqamah berkata, Abdullah berkata, Nabi SAW melaksanakan sholat. Ibrahim melanjutkan, tapi aku tidak tahu apakah beliau kelebihan rakaat atau kurang.
Setelah salam, beliau pun ditanya, "Wahai Rasulullah, telah terjadi sesuatu dalam sholat." Beliau bertanya, "Apakah itu?" Maka mereka menjawab, "Tuhan sholat begini dan begini." Beliau kemudian duduk pada kedua kakinya menghadap kiblat, kemudian beliau sujud 2 kali, kemudian salam. Ketika menghadap ke arah kami, beliau bersabda, "Sesungguhnya bila ada sesuatu yang baru dari sholat pasti aku beritahukan kepada kalian. Akan tetapi aku ini hanyalah manusia seperti kalian yang bisa lupa sebagaimana kalian juga bisa lupa. Maka jika aku terlupa, ingatkanlah. Dan jika seseorang dari kalian ragu dalam sholatnya, maka dia harus meyakini mana yang benar. Kemudian hendaklah ia sempurnakan. Lalu salam, kemudian sujud 2 kali. Telah menceritakan kepada kami Amr bin Aun berkata, telah menceritakan kepada kami Hushaim dari Humaid, dari Anas bin Malik berkata, Umar bin Al-Khattab, aku memiliki pemikiran yang aku ingin jika itu dikabulkan oleh Rabbku dalam 3 persoalan. Maka aku sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, seandainya maqam Ibrahim kita jadikan sebagai tempat sholat, lalu turunlah ayat, dan jadikanlah sebahagian maqam Ibrahim sebagai tempat sholat. Quran Surat Al-Baqarah ayat 125. Yang kedua tentang hijab. Aku lalu berkata, wahai Rasulullah, seandainya Tuhan perintahkan istri-istri Tuhan untuk berhijab, karena yang berkomunikasi dengan mereka ada orang yang soleh dan juga ada yang fajir atau suka bermaksiat, maka turunlah ayat hijab. Dan yang ketiga, saat istri-istri beliau cemburu kepada beliau sehingga banyak yang membangkang, aku katakan kepada mereka, semoga bila beliau menceraikan kalian, Rabbnya akan menggantinya dengan istri-istri yang lebih baik dari kalian. Maka turunlah ayat tentang masalah ini. Abu Abdullah berkata, telah menceritakan kepada kami Ibnu Abu Maryam berkata, telah mengabarkan kepada kami Yahya bin Ayyub berkata, telah menceritakan kepadaku Humaid, ia berkata, aku mendengar Anas seperti hadis ini. Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Yusuf berkata, telah mengabarkan kepada kami Malik bin Anas dari Abdullah bin Dinar dari Abdullah bin Umar berkata, ketika orang-orang sholat subuh di Kuba, tiba-tiba datang seorang laki-laki dan berkata, sungguh tadi malam telah turun ayat kepada Rasulullah SAW. Beliau diperintahkan untuk menghadap ke arah Ka'bah. Maka orang-orang yang sedang sholat berputar menghadap Ka'bah, padahal pada saat itu wajah-wajah mereka sedang menghadap negeri Syam. Mereka kemudian berputar ke arah Ka'bah. Telah menceritakan kepada kami Musaddad berkata, telah menceritakan kepada kami Yahya dari Syu'bah, dari Al-Hakam, dari Ibrahim, dari Al-Qamah, dari Abdullah berkata, Nabi SAW pernah melaksanakan sholat zuhur 5 rakaat. Maka orang-orang berkata, apakah ada tambahan dalam sholat? Beliau balik bertanya, apakah yang terjadi? Mereka menjawab, Tuhan telah sholat sebanyak 5 rakaat. Maka beliau pun duduk di atas kedua kakinya, lalu sujud 2 kali. Telah menceritakan kepada kami Qutaibah berkata, telah menceritakan kepada kami Ismail bin Ja'far dari Humaid, dari Anas bin Malik, bahwa Nabi SAW melihat ada dahak di dinding kiblat. Beliau lalu merasa jengkel hingga nampak tersirat pada wajahnya. Kemudian beliau menggosoknya dengan tangannya seraya bersabda, jika seseorang dari kalian berdiri sholat, sesungguhnya dia sedang berhadapan dengan Rabb-nya, atau sesungguhnya Rabb-nya berada antara dia dan kiblat, maka janganlah dia meludah ke arah kiblat, tetapi lakukanlah ke arah kirinya atau di bawah kaki kirinya. Kemudian Nabi SAW memegang tepi kainnya dan meludah di dalamnya.
Seperti itu beliau membalik posisi kainnya, lalu berkata, atau beliau melakukan seperti ini. Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Yusuf berkata, telah mengabarkan kepada kami Malik dari Nafi dari Abdullah bin Umar bahwa Rasulullah SAW melihat ludah di dinding kiblat, lalu beliau menggosoknya kemudian menghadap ke arah orang banyak seraya bersabda, jika seseorang dari kalian berdiri sholat, janganlah dia meludah ke arah depannya, karena Allah berada di hadapannya ketika dia sholat. Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Yusuf berkata, telah mengabarkan kepada kami Malik dari Hisham bin Urwah dari bapaknya, dari Aisyah Ummul Mukminin, bahwa Rasulullah SAW melihat ludah atau ingus pada dinding kiblat. Beliau lalu menggosoknya. Telah menceritakan kepada kami Musa bin Ismail berkata, telah mengabarkan kepada kami Ibrahim bin Sa'ad, telah mengabarkan kepada kami Ibnu Syihab dari Humaid bin Abdurrahman bahwa Abu Hurairah dan Abu Sa'id keduanya menceritakan bahwa Rasulullah SAW melihat ludah pada dinding masjid. Beliau lalu mengambil batu kerikil kemudian menggosoknya. Setelah itu beliau bersabda, jika salah seorang dari kalian meludah, maka janganlah ia membuangnya ke arah depan atau sebelah kanannya, tetapi hendaklah ia lakukan ke arah kirinya atau di bawah kaki kirinya. Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Bukair berkata, telah menceritakan kepada kami Al-Laits dari Uqail dari Ibnu Syihab dari Humaid bin Abdurrahman bahwa Abu Hurairah dan Abu Sa'id keduanya mengabarkan kepadanya bahwa Rasulullah SAW pernah melihat ludah pada dinding masjid. Maka Rasulullah SAW mengambil batu kerikil dan menggosoknya. Kemudian beliau bersabda, jika salah seorang dari kalian meludah, janganlah ia meludah ke arah kiblat atau ke sebelah kanannya, tapi hendaklah ia lakukan ke arah kiri atau di bawah kaki kirinya. Telah menceritakan kepada kami Hafs bin Umar, telah menceritakan kepada kami Syu'bah berkata, telah mengabarkan kepadaku Qatadah berkata, aku mendengar Anas bin Malik berkata, Nabi SAW bersabda, jangan sekali-kali salah seorang dari kalian meludah ke arah depan atau samping kanannya, tapi hendaklah ke arah kiri atau di bawah kakinya. Telah menceritakan kepada kami Adam berkata, telah menceritakan kepada kami Syu'bah berkata, telah menceritakan kepada kami Qatadah berkata, aku mendengar Anas bin Malik berkata, Nabi SAW bersabda, jika seorang mukmin sedang sholat, sesungguhnya ia sedang berhadapan dengan Rabb-Nya, maka janganlah ia meludah ke arah depan atau sebelah kanannya, namun hendaklah ia melakukannya ke arah kiri atau di bawah kakinya. Telah menceritakan kepada kami Ali bin Abdullah berkata, telah menceritakan kepada kami Sufyan, telah menceritakan kepada kami Az-Zuhri dari Humaid bin Abdurrahman dari Abu Sa'id bahwa Nabi SAW melihat ludah pada arah kiblat masjid. Beliau lalu menggosoknya dengan batu kerikil. Kemudian beliau melarang seorang laki-laki meludah ke arah depan atau sebelah kanannya, tetapi hendaklah ia melakukannya ke arah kiri atau ke bawah kaki kirinya. Dan dari Az-Zuhri ia mendengar Humaid dari Abu Sa'id seperti ini. Telah menceritakan kepada kami Adam berkata, telah menceritakan kepada kami Syu'bah berkata, telah menceritakan kepada kami Qatadah berkata, aku mendengar Anas bin Malik berkata, Nabi SAW bersabda, meludah di dalam masjid adalah suatu dosa, maka kafarohnya atau tebusannya
adalah menguburnya. Telah menceritakan kepada kami Ishaq bin Nashr berkata, telah menceritakan kepada kami berkata Abdul Razak dari Ma'mar, dari Hammam yang mendengar Abu Hurairah dari Nabi SAW. Beliau bersabda, jika salah seorang dari kalian berdiri sholat, maka janganlah meludah ke arah depannya, sebab ia sedang berhadapan dengan Allah selagi ia berada di tempat sholatnya. Dan jangan ke sebelah kanannya, karena di sana ada malaikat. Tetapi hendaklah ia meludah ke arah kiri atau di bawah kakinya, kemudian dikuburnya. Telah menceritakan kepada kami Malik bin Ismail berkata, telah menceritakan kepada kami Zuhair berkata, telah menceritakan kepada kami Humaid dari Anas bin Malik, bahwa Nabi SAW melihat dahak di dinding kiblat lalu menggosoknya dengan tangannya, dan nampak kebencian dari beliau atau kebenciannya terlihat karena hal itu. Beliau pun bersabda, jika salah seorang dari kalian berdiri sholat, sesungguhnya ia sedang berhadapan dengan Robnya, atau sesungguhnya Robnya berada antara dia dan arah kiblatnya, maka janganlah ia meludah ke arah kiblat, tetapi hendaklah ia lakukan ke arah kiri atau di bawah kaki kirinya. Kemudian Nabi SAW memegang tepi kainnya dan meludah di dalamnya. Setelah itu beliau membalik posisi kainnya lalu berkata, atau beliau melakukan seperti ini.